Buruknya polusi udara di Jabodetabek belakangan membuat Presiden Joko Widodo mendorong kembali adanya opsi work from home bagi pekerja di DKI Jakarta. Hal ini diusulkan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden hari ini. Jokowi memanggil sejumlah menteri hingga PLT Gubernur DKI Jakarta membahas kualitas udara yang memburuk di Jakarta hingga kota penyangga ibu kota. Untuk mengurangi polusi udara, Presiden meminta uji emisi kendaraan bermotor ditingkatkan, memperbanyak ruang terbuka hijau hingga mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Banyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut penyebab utama pencemaran udara di Jabodetabek adalah kendaraan bermotor. Kementerian LHK mencatat per 2022 ada lebih dari 24 juta kendaraan bermotor. Selain kendaraan, Siti mengatakan penyebab lain adalah kemarau panjang yang melanda kawasan Jabodetabek hingga konsentrasi polutan meningkat. Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Jadi disebutkan itu, tadi ada juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga, karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri begitu. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi opsi kebijakan transportasi untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Menhub menyebut aturan 4-in-1 atau minimal 4 orang dalam satu mobil pribadi bisa diberlakukan. Bersama-sama Pemda, bersama-sama juga dengan polisian melakukan law enforcement. Jadi kita perbanyak tempat-tempat uji emisi, tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek. Yang kedua berkaitan dengan utilisasi daripada kendaraan. Utility kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya akan menurun. Saudara, dalam rapat terbatas soal polusi udara, Presiden Jokowi mendorong kantor-kantor untuk menerapkan sistem hybrid working atau kombinasi bekerja di kantor WFO dan bekerja di mana saja termasuk dari rumah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru mengatakan kebijakan hybrid working itu untuk diwajibkan untuk kantor pemerintah daerah termasuk BUMD. Sementara untuk perusahaan swasta Heru Budi hanya bisa memberikan himbauan. Artinya work from home itu 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home. Data indeks kualitas udara yang dirilis iqair.com memperlihatkan hingga Senin pukul 16 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara Jakarta rata-rata menunjukkan 152 atau berbahaya bagi kelompok masyarakat sehat. Sementara di akhir pekan 12 dan 13 Agustus kemarin, indeks kualitas udara Jakarta masing-masing 148 dan 133 atau berbahaya bagi kelompok sensitif. Semakin tinggi indeksnya, maka menunjukkan semakin buruk kualitas udara. Hari ini konsentrasi partikel PM2,5 di udara Jakarta tercatat 37 mikron per meter kubik.
Angka ini 7,4 kali lebih tinggi dari rekomendasi kualitas udara tahunan WHO. Memburuknya polusi udara di Jabodetabek belakangan membuat Presiden Jokowi mendorong sejumlah usulan kebijakan. Lebih lengkap, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Kompleks Kepresidenan Jakarta. Jona, apa saja usulan jangka pendek untuk mengurangi polusi udara? Apa yang paling dekat akan dilakukan pemerintah? Ya Livi, untuk strategi jangka pendek yang paling terutama adalah menerapkan kebijakan work from home atau hybrid. Nah, terkait dengan kebijakan ini memang prioritasnya lebih kepada kantor pemerintah. Untuk kantor swasta ini sebenarnya lebih bersifat himbauan. Apakah ini efektif atau tidak? Sebenarnya ini kembali lagi kepada kebiasaan kita menggunakan transportasi pribadi. Seperti kita lihat bahwa penyumbang polusi paling besar adalah transportasi pribadi. Oleh sebabnya pemerintah juga mendorong agar masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Yang kedua adalah pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan kendaraan elektrifikasi. Apa maksudnya? Jadi selama ini kita menggunakan kendaraan mobil atau menggunakan motor itu kan menggunakan bahan bakar minyak. Nah, inilah dinamakan dengan emisi. Jadi memang dialihkan menggunakan kendaraan listrik dalam rangka untuk menekan polusi. Kalau kita merasakan mungkin 2 minggu belakangan ini, Livi, di Jakarta polusi udara sangat terasa, mungkin dari secara visual udaranya mungkin tidak terlalu bersih dan juga yang paling terasa seperti banyaknya batuk atau pilek. Nah, ini menjadi satu indikasi mengapa polusi di Jakarta dikatakan buruk. Oleh sebabnya untuk solusi jangka pendek adalah adanya intervensi dari pemerintah. Yang pertama adalah melakukan modifikasi cuaca. Jadi nanti atau dalam waktu dekat akan ada pesawat yang terbang, mungkin akan menerbangkan garam atau apa, di mana merupakan hasil modifikasi supaya ada turun hujan. Di mana ketika ada turun hujan, maka tentu saja ada sedikit perubahan iklim. Nah, inilah yang diklaim bisa merubah polusi udara lebih minim. Nah, yang kedua adalah menerapkan sistem work from home. Yang ketiga adalah menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum agar tidak terlalu macet atau padat dan juga polusi di Jakarta bisa semakin menurun. Livi. Jona, penyumbang polusi utama dari kendaraan bermotor, apa ada uji emisi yang kemudian ditingkatkan standarnya? Ya, Livi, itu saja terkait dengan uji emisi ini akan dilakukan. Jadi uji emisi ini seperti ini. Jadi seperti kendaraan pemerintah mungkin yang menggunakan bus atau mungkin kendaraan seperti mobil, itu kan banyak sekali yang mungkin kendaraan yang sudah tua atau mungkin menggunakan bahan bakar yang RON-nya rendah. Nah, inilah yang akan dilakukan uji emisi dikarenakan polusinya sangat besar. Nah, terkait dengan uji emisi nanti akan diperketat dan nanti akan diaplikasikan terlebih dahulu ke instansi atau pemerintah di mana dalam rangka untuk menekan. Itu saja ini sebagai cara utama untuk menekan polusi yang begitu luar biasa. Dan goalnya atau jangka panjangnya adalah menekan para aparatur sipil ataupun para pekerja ini bisa beralih menggunakan transportasi umum. Ataupun mungkin seperti yang dikatakan Menhub, di mana ada usulan menerapkan sistem 4-in-1 atau 4 orang dalam satu mobil. Meskipun ini dianggap mungkin tidak efektif bagi sebagian orang, tapi ini merupakan satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menekan polusi di Jakarta agar bisa turun atau tidak seperti yang diklaim adalah nomor 1 di dunia saat ini. Livi. Jona, soal industri di kawasan sekitar Jakarta, apakah ini kemudian juga jadi pembahasan? Ya, Livi, juga sempat dibahas dalam ratas terkait dengan industri. Jadi industri itu seperti misalkan adanya cerobong asap, di mana nanti ada beberapa regulasi dan juga terkait dengan adanya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik seperti ketahui ini juga ada tingkat polusi yang sebenarnya cukup tinggi, tapi ini sebenarnya juga harus dibicarakan dengan stakeholder lain apakah ini menjadi sumbangsi utama atau tidak. Tapi yang pasti adalah daerah industri sekitar, kalau kita berkunjung di mana merasakan hawa yang cukup panas, ini memang tidak hanya dampak polusi, tapi dikarenakan memang tingginya sirkulasi yang ada di wilayah tersebut. Dan ini juga masuk dalam pembahasan ratas bagaimana cara menekannya dan juga meminimalisir dampak yang ada. Jadi memang di ratas ini tidak hanya dibahas mungkin kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi atau mungkin dampak polusi, tapi juga daerah industri di sekitar Jakarta di mana juga berperan cukup besar dalam rangka menambah polusi atau memperkeruh secara visual udara yang ada yang kita rasakan beberapa waktu di Jakarta belakangan ini. Diharapkan ada solusi agar masyarakat bisa merasakan udara segar khususnya tinggal di areal Jabodetabek. Livi. Terima kasih Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda.